Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rizkika Okta dengan NPM 1901010006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi ulumul Quran yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah izaz Al-Quran. Secara etimologi, kata izaz adalah isim masdar dari azaza, yuzizu, izazah yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau ketidakmampuan. Jika kata izaz diambil dari kata azaza, izazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, dan ketidakberdayaan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam izaz Al-Qur'an. Yang pertama yaitu mukjizat material indrawi. Artinya mukjizat yang tidak kekal. Maksudnya mukjizat jenis ini hanya berlaku pada nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan juga mukjizat ini juga berlaku untuk zaman tertentu kapan mukjizat itu diturunkan. Oleh karena itu wajar kalau sifat mukjizat tersebut tidak kekal. Secara umum dapat diambil contoh oleh mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang dapat melunakkan besi, kemudian mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang mati. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Kemudian banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi lainnya. Yang kedua, mukjizat imaterial. Artinya mukjizat ini bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran Al-Karim. Hal ini menurut Syahrir karena Muhammad sebagai penerima mukjizat ini, Nabi terakhir, sehingga mukjizat harus dimiliki sifat abadi dan berlaku sampai dunia ini hancur. Secara lebih gampang, Syahrir membedakan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Pertama, aspek rasional kenabian Muhammad yang berupa Al-Quran mendahului pengetahuan indrawi, yaitu dalam bentuk mutasyabih. Kemudian setiap zaman berubah, konsepsi-konsepsi Al-Quran masuk ke dalam wilayah pengetahuan indrawi yang disebut sebagai takwil langsung, yaitu kesesuaian antara teks pengetahuan terhadap hal indrawi. Kedua, Al-Quran memuat hakikat wujud mutlak yang dapat difahami secara relatif sesuai dengan latar belakang pengetahuan pada masa yang di dalamnya usaha pemahaman Al-Quran dilakukan. Kemudian yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah materi nasik maksud. Jadi pengertian nasik itu adalah secara bahasa artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah masa ulama, mutakhirin adalah sebagaimana diungkapkan oleh Quraisy Shihab, yaitu naskah terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian membatalkan, mencabut atau menyatakan berakhirnya pemberlakuan hukum yang terdahulu hingga ketentuan hukum yang ada yang ditetapkan oleh mereka. Selanjutnya ada dua pendapat ulama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, nas secara logika bukan secara nyata. Nas dapat terjadi menurut logika, tetapi baik secara syara apabila ada yang secara sepintas dinilai kontradiksi tidak diselesaikan dengan jalan nas, tapi dengan jalan taksis. Kemudian yang kedua, nas secara logika dan syara sebagai alternatif dalam menghadapi ayat yang kelihatannya dimiliki kontradiksi. Kemudian di antara ulama ada yang mengakui adanya nas dan mansukh dalam Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya yaitu qisas Al-Quran. Qisas artinya mengikuti atau membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Ibnu Manzur dalam bukunya menyebutkan qisas itu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti bunuh-membunuh atau pelukan di atas dengan melukai. Kemudian Mufasir Muhammad Ali Al-Sais menyatakan qisas berarti diperlakukan kepada seseorang sama dengan apa yang dilakukannya. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberi bekas atau dampak yang sama kepadanya. Pandangan ulama mengenai qisas terdahulu dalam Al-Quran, Syahid Qutb berpendapat bahwa kisah-kisah Al-Quran dengan segala objek, cara pemaparan dan penarasiannya untuk dalam kepentingan agama Islam,
Semua ini hampir dapat dilihat dalam keseluruhan kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran berpendapat bahwa kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran menuntun adanya analisis secara naratif untuk menunjukkan bagaimana Al-Quran membangun suatu bentuk makna baru yang mempunyai cara kerja yang khusus dalam bahasa Arab. Kisah-kisah Al-Quran secara umum dan kisah para nabi secara khusus yang menyuguhkan kepada pembaca susunan dan relasi antaksial yang menjadi plot dasar yang mampu menggerakkan kesadaran manusia terhadap kebenaran yang hakiki. Kisah Nabi Musa merupakan kisah yang paling banyak dimuat dalam Al-Quran. Kisah ini bermaktub dalam lebih dari 30 surat. Kisah-kisah Al-Quran menyuguhkan nilai-nilai teologis dan sekaligus nilai-nilai moralitas sosial. Nilai-nilai ini menjadi pesan yang hendak disampaikan dalam kisah Musa dalam Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya adalah Amsal Al-Quran. Seluruh bahasa Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsol, perumpamaan, atau mitsol, serupa, atau masil. Kata Amsal, misal dalam masil adalah sama dengan syabah, siboh, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut ulama ahli sastra Amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupai keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan suatu yang karenanya perkataan itu diucapkan, yakni menyerupakan seseorang atau keadaan dengan apa yang terkandung dalam perkataan ini. Menurut ulama ahli bayan, Amsal adalah majaz murakkab dan yang alokahnya mutbah jika penggunaannya telah populer. Selanjutnya yaitu macam-macam Amsal dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada Amsal musorahah, ialah Amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal seperti ini banyak yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Amsal kaminah, yaitu Amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh sendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Kemudian yang ketiga adalah Amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat yang bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Kemudian materi selanjutnya adalah aqsam Al-Quran. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti al-hifz dan al-yamin, yakni sumpah sigot. Asli qasam ialah fiil atau kata kerja, aqsama atau ahlafa, yang dimutaadi atau ditransitifkan dengan ba menjadi maqsam bih atau sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian muqsam alaih yang dinamakan dengan jawab qasam. Faedah qasam dalam Al-Quran. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan diri, memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, kemudian membangun argumentasi, menguatkan kabar, dan menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Selanjutnya adalah jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran yaitu jadal dalam arti bahasa adalah kusuk, sedangkan menurut istilah berarti perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau menemui keberatan. Dalam bahasa Indonesia, jadal dapat disamakan dengan debat. Jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing, berusaha berargumen dalam rangka untuk menemukan atau memenangkan pikiran atau pendapat dalam suatu pembelaan yang sengit. Kemudian berbagai batasan pengertian tentang jadal dirumuskan para ulama, namun pada dasarnya mengacu pada perdebatan serta usaha menunjukkan kebenaran atau membela kebesaran yang ditujukan dengan berbagai macam argumentasi. Selanjutnya adalah pembagian dan macam-macam jadal. Jadal Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, jadal yang terpuji. Al-jadal atau al-jadal al-matmuh adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, jadal yang tercela atau al-jadal al-majmum
adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu sendiri. Jadil al-Mamuj ini adalah yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Salah satu contoh jadal jenis ini terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 3 dan 8. Selanjutnya materi tentang Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Israiliyat yaitu sesuatu yang menunjukkan pada setiap hal yang berhubungan dengan tafsir maupun hadis berupa cerita atau dongeng-dongeng kuno yang dinisbahkan pada asal riwayatnya dari sumber Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Kemudian dapat dikatakan juga bahwa Israiliyat termasuk dongeng yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam sumber lama. Kisah atau dongeng tersebut sengaja diselundupkan dengan tujuan merusak akidah dari kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap Israiliyat. Adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan kontemporer. Klasik seperti Ibnu Taimiyah, beliau bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam harus ditolak dengan tidak boleh diriwayatkan, dan Israiliyat yang tidak masuk pada keduanya tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan, tetapi boleh diriwayatkan dalam masalah agama Israiliyat. Semacam ini tidak banyak memberikan faidah. Kemudian yang kedua, sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya kebiasaan itu telah mendominasi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya yaitu Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama yang sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Kemudian tokoh-tokoh Israiliyat yaitu ada 4 yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab ibnu Munabbih, dan yang terakhir adalah Abdullah al-Malik ibnu al-Aziz ibnu Furaij. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.